Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen mata kuliah kewirausahaan Dr. Erika Nurmartiani, SPD MM, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Anggita Julianti dengan NPM 111251137 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ulfi Koniatul Halimah dengan NPM 111251120. Kami akan mempresentasikan analisis kelayakan usaha. Kami hadir membawa Kue Seribu Cerita, sebuah merek yang didirikan dengan satu misi sederhana, yaitu mengubah kisah menjadi hadiah yang bermakna dan memiliki nilai estetika, memadukan sentuhan rasa dan teknologi. Kami bukan hanya menjual kue, tapi menjual kisah yang dapat dikenang. Konteks atau data pendukung yang mendukung hal ini adalah tren personalized gift yang meningkat kurang lebih 40% dalam 2 tahun terakhir. Ini membuktikan bahwa pasar, terutama segmen pelajar dan mahasiswa dan personal usia muda 18-35 tahun, haus akan produk yang personal dan emosional. Inilah masalah industri yang makanan yang akan kami pecahkan. Pernyataan masalah. Masalah yang kita hadapi adalah banyak orang yang bingung mencari hadiah yang tidak sekedar manis, tapi juga mempunyai arti yang berkesan. Kami ingin meringankan masalah yang mereka hadapi. Dampak buruk yang bisa terjadi dalam masalah tersebut adalah timbulnya stres pada remaja maupun dewasa saat menghadapi masalah ini. Kemudian banyak pekerjaan yang juga bisa terabaikan. Analisis masalah. Stakeholders yang terpengaruh adalah orang-orang di usia 18-35 tahun, mencakup remaja dan dewasa. Adapun dampak bagi mereka, salah satunya remaja. Terlalu lama mencari di internet hingga memunculkannya stres. Dan untuk yang dewasa, kebingungan dan terus mencari ide di internet membuat pekerjaan mereka menjadi tertunda. Adapun penyebab masalah adalah terlalu banyaknya referensi yang didapat di internet, sehingga timbul kebingungan dalam memberi hadiah yang berkesan. Dan solusi kami adalah mengatasi masalah ini dengan menghadirkan inovasi yang baru untuk meringankan kebingungan dalam memberi hadiah yang berkesan. Segmen sasaran konsumen dan persona. Segmen sasaran kami mengambil 2 sasaran, yaitu sasaran utama dan sasaran sekunder. Untuk sasaran utama, kami mengambil pelajar dan mahasiswa berusia sekitar 18 tahun ke atas dengan cukup aktif di media sosial. Untuk sasaran sekunder, yaitu mahasiswa atau keluarga muda yang mencari alternatif kue yang berarti untuk dikonsumsi pribadi. Personanya, kami mengambil contoh dari konsumen kami yaitu Syaiful Marif, berusia 24 tahun, berlokasi di Metropolitan, bekerja di perusahaan swasta sebagai business development. Profil konsumen tadi adalah dia adalah lulusan perguruan tinggi dan memiliki hobi traveling atau perjalanan jauh. Dia juga mencari sumber informasi utama dengan menggunakan media sosial. Dan preferensi utama dia dalam berbelanja adalah menggunakan online shop. Dan untuk media favorit dia adalah Instagram. Jobs to be done dan alternatif. JTBD fungsional sebagai karyawan, beliau menjual hasil produksi untuk mencapai target pemasaran. JTBD emosional. Sebagai karyawan, beliau merasa percaya diri dan self-reward untuk mengurangi stres atau tekanan. JTBD sosial. Sebagai karyawan, beliau mendapatkan penjualan tinggi untuk mencapai bonus yang tinggi juga dan kepercayaan atau apresiasi dari atasan. Alternatif bagi karyawan saat ini adalah bertanya kepada karyawan yang lain dan banyak belajar di bidang yang sedang ia tekuni. Namun, kekurangan dari alternatif saat ini adalah sulit mendapatkan pelanggan di semua kalangan, karena tidak semua pelanggan membutuhkan apa yang sedang dijual. Validasi masalah atau GOOTB. Kami telah melakukan wawancara dengan total 5 konsumen potensial atau pengguna, 2 luring, 3 daring. 4 orang setuju bahwa masalah ini cukup penting bagi mereka untuk mencari solusi. Untuk 1 orang lainnya
Dia merasa tidak puas dengan alternatif saat ini. Adapun solusi yang kami tawarkan, kotak hadiah cerita kita. Layanan personalisasi hadiah yang merangkai barang-barang kecil dengan narasi emosional mewakili pengirim kepada penerima. Dan teknologi inti, kami akan menggunakan platform digital berbasis web dengan teknologi sederhana dan tim akan merangkai kata-kata menggunakan metodologi design thinking. Desain solusi yang kita siapkan. Fitur utama, menghadirkan hadiah profesional dengan metode AI untuk rekomendasi rasa dan narasi, emosional, kemasan, dan kode QR. Cerita digital, pengiriman digital langsung dan pembayaran menggunakan QR atau cash. Keunikannya terletak pada personalisasi emosional, dirangkai dari kisah nyata, dipedulikan dengan sentuhan kreatif, menghadirkan pengalaman bermakna dan tidak terlupakan. Untuk format solusi, menggabungkan produk fisik dan layanan personalisasi. Dan teknologi metodologi utama. Kami akan menggunakan platform digital berbasis web dengan teknologi sederhana dan tim merangkai kata-kata menggunakan metodologi design thinking. Manfaat solusi. Di sini kami bagi menjadi 4 manfaat, yaitu manfaat fungsional, manfaat emosional, manfaat sosial, dan manfaat masyarakat. Dalam manfaat fungsional, para remaja dan dewasa yang kebingungan untuk memberikan hadiah bisa membeli produk kami dengan sistem PO yang bisa dikirim ke rumah atau ke tempat yang telah ditentukan. Kemudian manfaat emosional, ketenangan pikiran tentang kebingungan dalam memberikan hadiah dapat ditangani dengan adanya produk yang kami buat. Kemudian manfaat sosial, terjaganya pertemanan atau persahabatan yang telah terjalin lama. Kemudian yang terakhir adalah manfaat masyarakat. Secara keseluruhan, Kue 1000 Cerita bukan hanya menjual makanan, tetapi membuat cerita atau narasi dengan memperdayakan ekonomi kecil dan pilihan yang lebih sadar lingkungan kepada konsumen. Pesaing langsung dan tidak langsung. Pesaing langsung yaitu Kotak Manis yang berada di Indonesia dan Krep Signature yang ada di Malaysia. Untuk pesaing yang tidak langsung ada Eins Bakehouse yang ada di Indonesia, kemudian Paris Baguette yang ada di Korea. MVP kami adalah memberikan suatu produk yang sangat cocok untuk hadiah, yaitu kue dan kotak foto. Dalam hal ini, konsumen dapat mengisi link web atau link forum yang kami kirimkan, kemudian mengisinya, lalu tim kami akan menerimanya dan membuatkan pesanannya. Analisis makro dibagi menjadi 2, yaitu tren yang menguntungkan dan tren yang tidak menguntungkan. Untuk tren yang menguntungkan dibagi menjadi 2 area. Yang pertama, sosial. Kemajuan dalam bidang sosial atau relasi memudahkan untuk mendapatkan peluang penjualan, karena peningkatan penjualan yang berkelanjutan adalah fungsi dari kualitas kehubungan yang dibangun dan diukur dari tingkat kepercayaan, komitmen, dan keputusan emosional. Pelanggan bukan hanya transaksi satu kali. Untuk teknologi, kemajuan teknologi membantu mempromosikan sebuah produk agar lebih banyak dikenal di berbagai bidang dunia. Untuk tren yang tidak menguntungkan dibagi menjadi 2 area. Yang pertama, ekonomi. Harga bahan baku naik membuat harga naik dari permintaan menurun. Dan untuk outer, persaingan harga dan bisnis yang sudah mempunyai brand. Proyeksi keuangan sederhana. Pendapatan kami sedikit meningkat setiap tahunnya dari 40 juta 35.936 perak di tahun ke-1 menjadi 40 juta 95.936 di tahun ketiga. Ini menunjukkan adanya asumsi pertumbuhan penjualan yang stabil meskipun pertumbuhannya sangat kecil. Peningkatan yang kecil ini mengindikasi bahwa bisnis mengasumsikan peningkatan jumlah pelanggan, penjualan yang tidak terlalu agresif dalam 3 tahun pertama. Total pengeluaran tetap sama selama 3 tahun, yaitu 16.995.936 perak. Yang angka tetap ini
menunjukkan bahwa bisnis yang telah mengidentifikasi dan mengendalikan biaya operasional utama dengan sangat baik. Kemudian keuntungan. Keuntungan yang dihasilkan juga stabil dengan sedikit peningkatan dari 23.040.000 pada tahun ke-1 menjadi 23.100.000 dalam tahun ketiga. Ini keuntungannya tampak cukup besar, sekitar 57% dari pendapatan, menunjukkan bahwa produk yang kami jual memiliki nilai jual yang tinggi dibandingkan dengan biaya produksinya. Ini adalah indikasi positif dari kelayakan bisnis. Sebelum kita melanjutkan ke slide berikutnya, Yuk kita saksikan video pembuatan kue 1000 cerita berikut ini. let's go. Tapi ya susah kalau sambil video guys. Lihat guys, ini hasil lapisan pertama. Ya enggak? Betul. Siap, Chef. Waktunya tinggal 30 menit, Chef. Lihat, Chef. Ada kesalahan dikit tapi is okay. Enggak guys, ya guys. Ini
pemilihan prototipe ya Bu ya. Ini prototipe. Jadi guys, ini Ibu ya, ini prototipe jadi ini masih setengah jadi. Ini step kita hari ini. Kalau aku itu aku cuma melihat aja Bu ya. Enggak kira mau bercanda. Peach. Prototype bisa dilihat dari gambar berikut ini, yang dimana prototipe yang kami buat. Untuk format prototipe akan dibuat di aplikasi 3D atau produk fisik. Fungsionalitas yang disertakan dalam prototipe mencakup harian rasa, pilihan pengemasan, dekorasi atau narasi tambahan sesuai keinginan konsumen. Untuk fungsional yang tidak termasuk dalam prototipe, mengecualikan gambar atau video konsumen yang akan menjadi prototipe yang akan datang selanjutnya, seperti varian yang baru atau dekorasi-dekorasi yang akan mendatang. Setelah kami membuat prototipe, kami memperlihatkannya kepada para konsumen. Jumlah konsumen yang dilibatkan sejumlah 3 orang, kemudian orang yang menyukai prototipe itu ada 2 orang. Dan orang yang netral atau sebagian besar tidak menyukainya ada 1 orang. Aspek yang sangat disukai oleh pengguna atau konsumen ada di desain kemasan dan varian rasanya. Kemudian yang tidak disukai oleh pengguna adalah pengalaman cerita konsumen yang kurang dimunculkan lewat foto atau video. Ini akan kami simpan dan akan dijadikan inovasi selanjutnya. Analisis persaingan. Pada pesaing kotak manis,
atau jenis persaingan langsung yang berada di Indonesia itu memiliki kekuatan banyak varian rasa dan kelemahannya harganya cukup mahal. Untuk Ernst Beckhaus, persaingan tidak langsung yang berada di Indonesia memiliki kekuatan yang cukup lumayan tinggi, yaitu memiliki nama yang terkenal. Kemudian kelemahannya dia hanya unggul di dalam bidang kue pastry. Untuk nama pesaing yang ada di global yaitu Crepe Signature yang ada di Malaysia, ini adalah jenis persaingan langsung. Kekuatannya sudah terkenal di berbagai negara dan kelemahannya adalah harganya yang sangat mahal. Kemudian ada Paris Baguette yang ada di Korea. Ini jenis persaingan secara tidak langsung. Kekuatannya banyak dikunjungi oleh turis, kelemahannya saat ini dia belum berada di Indonesia. Ukuran pasar. Pertama, TAM kami bernilai 4,8 miliar per tahun. TAM ini mewakili seluruh pendapatan potensial yang dapat kami raih jika kami berhasil menjangkau semua orang yang membutuhkan hadiah dan kue custom di seluruh area operasional kami, yaitu Bandung, dengan fokus pada segmen usia 18-35 tahun. Yang kedua, SAM kami bernilai 1,92 miliar. Angka ini jauh lebih realistis. SAM adalah segmen dari TAM yang secara spesifik membutuhkan produk kami, yaitu layanan, kado, dan kue yang menyediakan personalisasi emosional. Dari narasi cerita, SAM ini mencerminkan pasar yang kami targetkan secara langsung dan dapat kami layani. Yang ketiga adalah SOM. SOM kami adalah 92,16 juta dalam 2 tahun pertama operasional. SOM adalah target pendapatan jangka pendek yang paling realistis. Ini adalah bagian dari SAM yang benar-benar dapat kami peroleh. Dengan sumber daya yang terbatas, strategi pemasaran yang fokus pada open PO dan bazar, serta tingkat persaingan saat ini angkanya mencapai 92,16 juta. Ini adalah target yang akan kami kejar sebagai pencapaian utama dalam 2 tahun pertama untuk membutuhkan kelayakan dan daya tarikan pasar kami. Model pendapatan atau strategi harga. Model pendapatan utama kami adalah menggunakan model transaksi sebagai penjualan unit dan pemasaran khusus. Dan model pendapatan sekunder adalah model tambahan nilai. Kue 1000 cerita bukan sekedar mie crepe. Ini adalah solusi pasar untuk kebutuhan hadiah emosional yang terus tumbuh. Kami memiliki produk yang unik, modal bisnis yang sehat, dan pasar yang jelas. Kami berharap Anda semua dapat merasa terbantu dengan solusi yang kami tawarkan, yaitu mengubah kisah menjadi hadiah yang berharga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.